Saya dengan Ibu Nursida ya? Iya. Iya. Oh, baik, kami akan memulai percakapan singkat kami antara materi coaching. Saya mulai dulu ya Bu Nur ya. Iya, Pak Gilbert sebagai coach, saya coach ya. Coach. Baik. Selamat siang Ibu Nursida, apa kabar? Siang Pak, alhamdulillah sehat, baik. Bagaimana Bapak kabarnya? Baik juga Ibu. Oh ya Ibu, ini ngomong-ngomong nih, kita mau ngobrol coaching, apa sih yang menjadi topik hari ini? Oh iya Pak, begini, saya punya ini unek-unek gitu Pak, terkait bagaimana sih caranya saya ini tuh bisa mengembangkan public speaking saya begitu loh Pak. Karena saya itu kemampuan berbicaranya itu di depan umum itu paling tidak bisa Pak, suka grogi, keringat dingin, terus kalau sudah ada yang saya bayangkan nanti tuh pas sudah di depan itu pasti sudah kelupa blank semuanya Pak gitu. Sementara kan kita punya profesi kan kita tuh diusahakan tuh bisa kita tuh bisa memberdayakan gitu, kita bisa bermanfaat bagi orang lain, kita bisa berbagi apa yang kita ketahui. Nah, sementara saya itu kalau kayak di depan tuh tiba-tiba tuh kayak blank begitu. Kayak grogi pokoknya begitu Pak. Nah, terus jadi saya tuh kayak pengen curhat bagaimana sih Pak kira-kira supaya saya punya unek-unek itu bisa meringankan beban pikiran saya Pak begitu. Oh gitu ya Bu ya. Padahal saya lihat Ibu ini keren loh. Tidak loh. Apa yang ingin Ibu dapatkan di percakapan kita hari ini Bu? Ada masukan itu Ibu? Iya Bu, Pak, ini kayak tips begitu Pak, mungkin saya bisa bagaimana sih tips-tipsnya begitu supaya kayak ketika sudah di depan itu kita bisa percaya diri, terus bagaimana kalau ketika di depan itu apa yang sudah dalam pikiran kita, apa yang sudah kita pikirkan itu kayak bisa kita salurkan begitu Pak. Oke, kalau menurut Ibu juga konsisten apa yang pengaruh Ibu itu ada perasaan mempelajari grogi, Canva pilih tidak tersebut. berani, tidak pede menyiapkan apa yang Ibu ucapkan gitu di depan umum. Saya rasa sudah cukup Pak. Saya suka insecure Pak dengan diri saya sendiri. Saya tuh kayak tidak pede begitu pokoknya. Saya tuh merasa kayak, orang-orang tuh sudah hebat loh. Terus kalau saya tuh siapa sih Pak gitu kayak sampai jadi kayak jadinya kayak insecure begitu loh Pak. Suka jadi karena insecure-nya itu jadinya langsung tiba-tiba kayak tidak fokus atau langsung langsung blank gitu, kadang-kadang suka blank gitu Pak. Oh seperti itu ya Bu ya. Iya. Saya mau tanya nih, kalau menurut Ibu apa yang bisa membuat Ibu itu nyaman, grogi kalau berbicara di depan umum begitu? Yang membuat saya nyaman mungkin itu ya Pak ya, kembali lagi ke bagaimana supaya saya bisa mempunyai rasa percaya diri itu Pak. Mungkin dengan ketika saya sudah mulai punya kepercayaan diri, apa yang ingin saya sampaikan mungkin bisa tersampaikan secara terstruktur dan sistematis begitu Pak. Kemudian apa yang saya sampaikan itu mungkin bisa tersampaikan ke audiens begitu Pak, karena belum tentu apa yang kita sampaikan kan tersampaikan gitu maksudnya Pak. Oh iya Bu ya. Jadi respon yang Ibu harapkan dari audiens pada saat Ibu ngomong di depan biar merasa nyaman gitu. Jadi Ibu nanti ngomongnya bisa teratur gitu, sesuai dengan rencana. Respon yang diharapkan itu ketika ketika memahami mungkin dengan adanya umpan balik begitu. Misalnya ketika kita berbicara kan terus kayak cuma satu arah, berarti kan belum tentu apa yang disampaikan itu kan tersampaikan ya Pak gitu ya. Jadi mungkin dengan menunjukkan antusiasnya teman-teman audiens atau orang yang sedang kita hadapi saat itu bisa begitu Pak, bisa memberikan timbal balik begitu Pak, mungkin seperti itu ya. Iya, saya agak sedikit paham sekarang Bu, seperti itu ya Bu ya.
Iya. Lalu dari apa yang tadi Ibu ungkapkan, identifikasi yang sudah kita explore ini, kenapa Ibu ada hambatan dalam public speaking ini? Kira-kira kan ada rencana atau ide gagasan apa yang harus disiapkan supaya Ibu bisa lebih berani, lebih tampil di bagian speaking-nya biar lancar dan diterima oleh audiens. Dan kita juga kan perlu meyakinkan audiens bahwa apa yang kita bicarakan itu bermakna untuk mereka. Mungkin ini ya Pak ya, saya harus mengumpulkan rasa percaya diri terlebih dahulu, berani untuk mencoba menyampaikan hal-hal yang ingin saya utarakan dan ada ya apa yang ada di benak saya itu menjadi apa ya, mungkin saya catat dulu kali ya Pak ya, catat jadi kayak draft-draft itu jadi ketika saya mungkin kayak blank tadi kan saya suka blank begitu Pak ya, mungkin kalau dengan ada draft-nya, ada konsepnya, mungkin akan melatih dengan bisa berlatih terlebih dahulu seperti itu mungkin ya Pak ya. Atau bagaimana Pak? Iya Bu, iya. Ya. Saya simak tadi dari kalimat Ibu yang terakhir, membuat catatan Bu. Membuat catatan supaya gampang diingat begitu ya Bu. Iya, Nah, membuat kayak draft gitu Pak. kalau misalnya sudah membuat catatan, kira-kira yang bisa memastikan Ibu lebih percaya diri apa? Ya pastinya saya harus menguasai materi ya Pak terlebih dahulu kayaknya. Jadi selain membuat draft, selain membuat konsep-konsep, berarti yang paling penting adalah mungkin dengan menguasai materi terlebih dahulu ya Pak ya, dengan menguasai materi bagaimana cara menyampaikannya, dengan kemudian bagaimana apa yang sudah buat itu bisa nantinya akan dibuatkan sebuah refleksi, kemudian bisa meminta umpan balik kali ya Pak ya dari mungkin audiens atau yang kita hadapi saat itu tentang bagaimana pendapatnya terkait apa yang saya lakukan pada saat itu kali Pak ya gitu ya. Oh iya, baik Bu, saya memang sudah menyimak, berarti aksinya Ibu sudah banyak yang dilakukan. Yang pertama membuat perencanaan, kemudian apa yang akan disampaikan, dicatat supaya tidak lost begitu, supaya tidak berhenti-berhenti begitu Bu. Mungkin saya mungkin harus membuat kayak perencanaan gitu begitu Pak. Jadi kayak rutin, mungkin harus rutin karena sesuatu kayaknya kalau kita lakukan rutin mungkin akan menjadi kebiasaan begitu ya Pak ya. Ya mungkin seperti itu Pak. Dan kayak seperti yang sekarang kita lakukan ini juga kan ini adalah salah satu cara saya untuk meningkatkan kepercayaan diri saya bagaimana berbicara yang baik seperti itu di depan teman-teman. Saya mendukung sekali atas ingin ciptakan keren sekali bisa. Oke. Terus dukungan siapa ya Bu yang kira-kira yang bisa menetapkan supaya Ibu bisa berbicara di depan umum secara lancar begitu? Kira-kira dukungan dari siapa? Apakah Ya teman pastinya. sejawat? Apakah ada teman satu pergaulan, satu profesi? Iya betul sekali Pak. Saya sangat membutuhkan dukungan dari teman-teman semuanya, dari Bapak Fasil atau dari rekan-rekan CGP pastinya angkatan 10 ini saya sangat membutuhkan bantuannya, supportnya sehingga apa yang saya bisa lakukan adalah hasil karena termotivasi dari teman-teman semua yang pandai berbicara di depan halayak begitu, di depan banyak orang seperti itu Pak. Baik Ibu, semoga support dan dukungan yang Ibu butuhkan Ibu dapatkan dari teman-teman maupun dari pihak lain yang mungkin bisa membantu Ibu supaya lebih paten lagi dalam berbicara di depan umum. Amin, terima kasih banyak Pak. Iya, saya juga insya Allah mudah-mudahan saya ini setelah ini mungkin bisa lebih percaya diri lagi seperti itu. Oke Bu, berarti Ibu sudah bisa menyelesaikan atau nanti sudah merencanakan sesuatu yang menjadi lebih baik lagi Bu? Iya,
mudah-mudahan dengan adanya grup kita kan bisa saling mensupport, kemudian dari pembicaraan kita, kemudian saya akan ke depannya pastinya lebih banyak berkomunikasi, pastinya berlatih bagaimana meningkatkan kepercayaan diri ya dari aktivitas sehari-hari seperti itu, dan mungkin ketika diberi kesempatan untuk berbicara di depan teman-teman untuk menyampaikan hal-hal yang sudah kita dapatkan di pendidikan guru penggerak ini, saya mungkin akan lebih menyiapkan diri mulai dari membuat konsep, kemudian apalagi memahami materinya secara mendalam sehingga ketika sudah di depan saya sudah bisa lebih percaya diri begitu, seperti itu kayaknya. Saya akan melakukan itu. Asik, luar biasa Bu. Saya berikan aplaus untuk Ibu ya. Berarti dengan begini, Ibu sudah paham betul apa yang harus Ibu lakukan. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan bisa berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan atau kesulitan yang Ibu hadapi. Tetap semangat dan terima kasih untuk waktunya. Ya selalu Ibu Nursidah. Semoga lulus jadi guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Manokwari. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak. Saya juga sudah sangat berterima kasih karena Bapak sudah mau mendengarkan keluh kesah saya hari ini Bapak. Siap Ibu, sama-sama. Iya. Terima kasih.